Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Banyudono 4, Kabupaten Magelang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3.A.6. Dalam program guru penggerak angkatan 9 ini, perkenalkan, fasilitator kami yaitu Bapak Winarno, kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak, kemudian Bapak Sulfadli sebagai pendamping praktik. Pada demonstrasi kontekstual ini, kami dibagi menjadi 3 kelompok. Perkenalkan, kelas B kelompok 3, yang pertama yaitu Bapak Raditya Ari Purnomo, kemudian saya sendiri Istiqomah, kemudian Bapak Heru Nur Rahmat, kemudian ada Bu Rita Budi Pangesti. Apa itu coaching? Menurut Grant 1999, coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Prinsip-prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, ditandai dengan adanya tujuan percakapan yang disepakati oleh coachee. Yang kedua yaitu percakapan dua arah. Hal ini dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coachee atau memunculkan pemikiran atau ide-ide yang baru. Kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Percakapan ditutup dengan kesimpulan dan dinyatakan oleh coachee serta menghasilkan rencana dan komitmen. Tahapan coaching model Tirta. Yang pertama tujuan umum, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. Selanjutnya, selamat menyaksikan praktik supervisi akademik yang saya lakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, kita semua dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan supervisi akademik ya, Bu Rita dan Pak Heru. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Pak Heru dulu. Jadi, Bapak, Bapak Heru ini ingin saya membantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana? Kira-kira di kompetensi untuk pengembangannya dalam hal manajemen kelas, Bu, dan penggunaan sumber belajar yang efektif mungkin. Oh iya, siap. Kalau begitu, bagian mana yang nanti Pak Heru inginkan untuk saya amati? Dari interaksi mungkin di dalam kelas, kemudian mengelola waktu pembelajaran dan metode dalam penerapan penyampaian materi, penggunaan buku teks dan lain-lain seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Bagaimana penilaian Pak Heru sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Saya berharap dengan mengoptimalkan manajemen kelas dan penggunaan sumber belajar, saya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih positif dan interaktif. Oke, baik. Kemudian selanjutnya harapan apa dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak Heru? Harapannya mendapatkan umpan balik yang konstruktif yang dapat membantu saya untuk terus berkembang sebagai seorang pendidik. Oke, baik. Kalau begitu silahkan coachingnya dimulai saja. Begitu. Baik. Mumet aku. Baik, Assalamualaikum Bu Guru. Iya Pak, Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat-sehat Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Pak.
seperti yang Bapak lihat, akan tetapi ya itu masih ada sedikit ganjalan di hati, Pak. Sedikit masalah, namun saya itu bingung mau mengutarakan bagaimana. Terus kira-kira Pak Heru ada waktu? Mohon maaf Pak jika seandainya saya mengganggu kesibukan panjenengan. Baik, tidak apa-apa Bu. Insya Allah ada waktu. Jadi kira-kira Ibu siap kapan untuk dilakukan apa? Melakukan pembicaraannya begitu. Jadi gini Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan pada Bapak untuk saya. Jadi memang beberapa hari ini atau belakangan ini saya merasa tidak nyaman, pikiran saya jadi tidak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari hasil pembicaraan ini? Saya berharap sih akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan semua keluh kesah saya, apa yang ada di dalam benak dan pikiran saya, gitu Pak. Oke, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini. Baik. Semoga dengan ngobrol dengan Bapak nanti saya akan mendapatkan ide maupun solusi yang ada pada saat ini. Baik, jadi permasalahan spesifik seperti apa Bu untuk bisa diceritakan? Bapak ingat bulan lalu itu kan ada beberapa pengawas yang melakukan supervisi di kelas. Kemudian waktu itu saya mendapat teguran dari beliau pengawas itu. Bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira yang membuat Bu Guru mendapat teguran tersebut itu apa? Sebenarnya ini masalahnya itu enggak serius sih Pak. Maksudnya bukan berarti saya mengesampingkan, tapi saya tuh ganjal hatinya aja. Enggak serius banget sih. Baik. Untuk proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu Guru mungkin dinilai kurang dalam pengelolaan kelas atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi beliau itu mengkritik tentang keberatan waktu saya waktu mengajar tidak memakai buku teks. Oh, kemudian tanggapan Ibu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya itu penting mengacu pada kurikulum. Yang penting ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau kiranya kok agak kurang berkenan seperti itu. Oh, jadi masalahnya begitu. Baik. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, bahkan menayangkan video-video dari pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Berarti Ibu ini nggak menggunakan buku teks gitu ini? Menurut saya, sumber buku belajar saya yang digunakan itu sudah cukup. Memudahkan para murid juga. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga tetap mengacu pada kurikulum. Oke, baik Bu. Gini, sebenarnya Ibu itu sudah bagus ya. Kemudian soal output atau hasil, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, gitu, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya Pak, betul juga. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana juga sih. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas nih, mungkin ini kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga. Ya, saya pikir ada benarnya juga Bapak memberi jawaban seperti itu. Ya, jadi setelah Ibu bercerita sekarang nih, bagaimana perasaannya?
Terus terang sih lumayan agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan kadang di rumah juga terus berpikir tentang masalah ini sehingga pekerjaan lain agak tersendat. Baik, jadi apa yang membuat Ibu merasa resah nih? Ya. Sebetulnya saya itu tidak nyaman karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oke, kalau boleh disimpulkan, yang membuat Bu Guru merasa tidak nyaman adalah saat supervisi, karena Bu Guru tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu justru membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, begitu. Ya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah ya, tidak ya Pak? Jadi kalau menurut seperti saya itu, ya, gini, masa ini Bu Guru bisa mungkin dengan cara berefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Bu Guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu setidaknya sudah siap lah untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga justru malah menambah semangat Bu Guru dalam mengajar. Oke, baik Pak, saya akan mencobanya. Mudah-mudahan bisa meminimalisir atau mengurangi lah keresahan yang selama ini ada pada diri saya. Amin. Ini jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama, lalu apa rencana Bu Guru selanjutnya? Rencana saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Wah, udah luar biasa, itu sebuah rencana yang bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang mungkin akan Ibu lakukan? Mungkin saya berencana akan menemui Pak pengawas selaku supervisor kemarin, dan saya juga akan meminta maaf pada beliau terkait proses pembelajaran dan kedepannya akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada beliau mengenai bagaimana jalannya proses belajar mengajar yang sudah ada kemarin, atau bagaimana proses belajar yang baik itu seperti apa. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar dalam mengajar, dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengkoordinir kebutuhan belajar para murid. Wah, subhanallah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Terima kasih Pak, alhamdulillah kalau begitu, syukurlah. Jadi sekarang saya sudah merasa lega, bahkan tidak takut lagi dalam mengambil langkah penyelesaian masalah ini, dan utamanya berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mungkin adakah batasan deadline waktu? Baik Pak, mengenai hal tersebut akan secepatnya saya eksekusi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, dan termasuk meminta permintaan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap ke kepala sekolah, dan insya Allah esok atau lusa saya akan menemui pengawas tersebut. Oke, dukungan apa yang kira-kira Bu Guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Nah, terkait ini saya masih dalam pemikiran. Saya berusaha untuk berkomunikasi dengan teman-teman guru yang serupun dalam mata pelajaran saya, sehingga barangkali nanti kami bisa saling mengingatkan. Wah, luar biasa, ini ide bagus. Semoga semua dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang lebih tenang dan lebih nyaman. Saya juga jadi tidak sabar mendengarkan hasil setelah rencana baik itu dilakukan. Iya Pak, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak atas waktu dan waktu ngobrolnya
ini saran-saran maupun masukan sehingga saya bisa merasa lebih enak, tidak ada ganjalan lagi. Insya Allah saya akan segera menyampaikan ini dan saya akan menindaklanjuti rencana-rencana Baik tersebut. Bu, sama-sama. Saya akan menunggu kabar baik dari hasil tersebut. Oh iya Bu, sebelum kita mengakhiri ini, apakah ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan lagi dari pembicaraan kita? Sementara cukup ini aja sih Pak, ini saja sudah cukup. Nanti lain waktu misalnya ada lagi, nanti saya hubungi Bapak. Baik, jika begitu semoga segala rencana dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Silakan bisa memberikan kabar jika mungkin dalam pelaksanaan ada hal yang perlu dibahas kembali lebih lanjut. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin untuk melanjutkan kegiatan lagi. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi silahkan Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya tadi coachingnya ya Bu Rita dan Pak Heru. Di sini saya tadi sudah mengamati dari coaching yang berlangsung, Bu Rita sebagai coach, kemudian Pak Heru sebagai coach. Nah, di sini tadi saya sudah melihat dan mendengar di situ sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi tujuannya sudah jelas disampaikan, kemudian mulai dari mengembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi dari coach, yaitu membimbing coach dalam mengidentifikasi masalah, kemudian membimbing coach dalam merencanakan aksi, kemudian sampai dengan yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu sudah dilakukan sesuai dengan alur Tirta, kemudian juga sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu Bapak. Kemudian saya selanjutnya akan bertanya, bagaimana Pak Heru tadi menilai sendiri performa dalam kompetensi yang jenengan laksanakan tadi? Ya, saya kira cukup baik mungkin Bu dalam melakukan bimbingan dan proses coaching kepada rekan. Baik, apa yang membuat Pak Heru menilai demikian? Saya mungkin dari identifikasi masalahnya, kemudian merumuskan masalah aksi yang konkret dan mengambil tanggung jawab untuk mengatasi situasi yang dialaminya. Namun saya juga menyadari bahwa masih ada aspek-aspek tertentu yang perlu diperhatikan lebih lanjut, terutama terkait dengan mengelola rasa dan kekhawatiran coach. Baik Pak Heru, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu saja boleh Bu. Oke, saya mengamati tadi pada saat coach melakukan bimbingan terhadap coach, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana coach menilai keberhasilannya dalam memandu coach, mengidentifikasi masalah, merumuskan rencana aksi, dan mengatasi kekhawatiran yang diungkapkan tadi Pak. Terima kasih atas pengamatannya Bu. Saya berusaha memberikan bimbingan dengan fokus pada mendengarkan, dengan empati, membantu coach mengidentifikasi akar permasalahan, serta merumuskan rencana aksi yang dapat diimplementasikan. Dalam menangani kekhawatiran coach, saya mencoba memberikan dukungan, membantu coach merasa lebih nyaman, dan mendorongnya untuk menemukan solusi yang sesuai dengan konteksnya. Saya berharap pendekatan ini dapat membantu coach mencapai solusi yang memuaskan dan meningkatkan kesejahteraannya dalam konteks pembelajaran. Baik, kemudian bagaimana pendapat jenengan mendengar ini? Saya lebih senang Bu mendengar apresiasi tersebut dan berterima kasih atas pengamatan. Namun tetap saya akan selalu siap untuk menerima masukan kritis yang dapat membantu saya untuk tumbuh. Baik, silahkan Bapak lanjutkan dengan pengamatan yang belum selesai, misalnya pada saat kita membahas rencana aksi terkait penggunaan buku teks, saya melihat masih ada kekhawatiran dan ketidaknyamanan dari coach terkait kemungkinan dipanggil oleh kepala sekolah gitu ya.
ini bisa jadi titik perhatian yang perlu dicermati lagi karena dapat mempengaruhi implementasi rencana aksi secara lebih efektif. Bagaimana pendapat Pak Heru mengenai hal ini? Ya, tentu berikut adalah beberapa mungkin saran, mungkin dengan membantu kepastian atau membangun kepastian. Kemudian peran positif sebagai coach dan mungkin ada simulasi pertemuan Oke, baik. dan dukungan rekan sejawat. Oke, siap-siap. Kemudian dari diskusi kita ini, apa sudah terbayang akan yang Pak Heru lakukan untuk meningkatkan lagi performa yang jenengan akan tingkatkan tadi? Mungkin dalam mengatasi kekhawatiran kuci, Bu. Kemudian memperkuat komunikasi empati. Kemudian meningkatkan keterlibatan diri, sepenuhnya hadir dalam pembicaraan. Kemudian meninjau kembali rencana aksi yang sudah dilakukan, serta mungkin evaluasi secara berkala. Oke, bagus. Seperti itu ya, Pak. Kemudian bagaimana kita bisa merinci lebih lanjut rencana penerapan perubahan ini terkait waktu dan lokasinya, Pak? Mungkin dengan menyusun jadwal, Bu. Sebagai contoh, kita dapat mulai dengan rapat persiapan pada tanggal tertentu, kemudian diikuti pelaksanaan perubahan pada sesi pembelajaran tertentu. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak. Sudah direncanakan waktunya kapan, lokasinya di mana gitu ya. Kemudian apa rencana yang dapat disusun untuk memastikan perubahan ini dilaksanakan dengan secara terstruktur begitu, Pak? Saya pikir untuk melibatkan seluruh tim guru dalam proses ini. Selain itu, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa mungkin workshop atau pelatihan kecil dapat membantu dalam memahami dan menerapkan perubahan dengan lebih efektif. Baik, kemudian selanjutnya adalah sampaikan bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam form supervisi akademiknya nanti. Mungkin hasil pengamatan dan diskusi akan saya catat dengan rinci ke dalam formulir supervisi akademik untuk dijadikan arsip atau dokumentasi dan evaluasi lebih lanjut nantinya. Oke, siap. Bagus sekali ya, Pak ya. Sebagai penutup, mungkin bisa nanti selanjutnya yaitu meminta supervisi menyatakan apa yang ia dapat dari proses ini. Ya, saya merasa proses ini sangat bermanfaat untuk pengembangan profesional saya pribadi, mendapatkan umpan balik yang berharga dan rencana tindakan yang konkret untuk meningkatkan kinerja saya di masa yang akan datang. Terima kasih atas bimbingan dan dukungannya. Baik, sama-sama ya Pak Heru. Semoga kedepannya bisa dilaksanakan sesuai dengan rencananya. Baik, amin. Baik, mungkin ada yang harus disampaikan lagi Pak Heru? Saya kira cukup, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau begitu, mari kita tutup pertemuan siang pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan supervisi akademik, mari kita merefleksikan diri. Dengan dilakukannya supervisi akademik ini, saya mendapatkan pengalaman baru untuk mengembangkan profesional saya dan juga kita belajar bagaimana memberikan pertanyaan pemandu yang berbobot untuk menggali potensi dari coach sebelum dan setelah dilaksanakan proses coaching. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.